Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kalian masih semangat belajar kan? Di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai pengertian dan akhlak terpuji remaja. Sekarang kita lanjut ke bagian kedua yang tidak kalah penting, yaitu tentang akhlak tercela remaja. Simak dengan baik ya video berikut ini, karena nanti akan ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab di pertengahan video pembelajaran. Akhlak tercela remaja. Jika ada akhlak terpuji dalam pergaulan, maka kita juga akan menemukan akhlak tercela dalam pergaulan. Berikut beberapa contoh akhlak tercela dalam pergaulan. Yang pertama, pergaulan bebas antar lawan jenis. Banyak yang menganggap bergaul dengan sebebas-bebasnya adalah ciri dari masyarakat modern. Mereka menganggap hal itu adalah hak asasi tiap individu dan tidak boleh dilarang. Padahal jelas bahwa hal ini banyak berdampak negatifnya daripada positifnya. Ujung-ujungnya adalah zina yang jelas dilarang dan pasti merugikan pelakunya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Yang artinya, janganlah kalian mendekati zina karena sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji. Secara umum, zina bukan hanya saat seseorang melakukan hubungan seksual, tetapi zina merupakan segala aktivitas yang dapat merusak kehormatan manusia sudah dikategorikan dengan zina. Dari ayat di atas sudah jelas, mendekatinya saja sudah dilarang, apalagi melakukan perbuatan zina. Bentuk mendekati zina ini dapat berupa pacaran, berdua-duaan dengan lawan jenis tanpa adanya mahram. Bentuk-bentuk aktivitas seperti ini merupakan awal dari terjerumusnya seseorang dalam perbuatan perzinahan. Hukum bagi pelaku zina itu sangatlah berat dalam Islam. Hukuman di dunia bagi orang pezina yaitu dirajam atau dilempari batu. Bagi seseorang yang belum menikah, atau dicambuk sebanyak 100 kali bagi orang yang sudah menikah dan diasingkan selama 1 tahun. Jika ia tidak pernah mendapat hukuman di dunia, maka ia akan mendapatkan hukuman di akhirat dengan yang lebih berat. Kedua, judi dan khamr. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum minuman khamr, berjudi adalah perbuatan syaitan. Dan Rasulullah SAW juga telah bersabda, tiap-tiap yang memabukkan adalah khamr dan tiap-tiap khamr itu haram. Hadis riwayat Muslim. Khamr adalah jenis minuman yang memabukkan dan akan menutupi kesehatan akal. Saat ini, hal yang memabukkan bukan hanya kita dapati dalam minuman keras seperti bir dan minuman yang beralkohol. Bahkan terdapat kebiasaan sebagian orang menghirup seperti perekat atau lem yang akhirnya membuat kehilangan kendali dan mabuk. Yang artinya segala sesuatu yang dapat memabukkan, baik itu berupa menghirup lem dengan berlebihan atau apapun itu, segala bentuk yang dapat memabukkan diri kita itu haram. Lanjut, perjudian. Perjudian adalah permainan di mana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara yang kalah. Taruhannya akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai. Dua bentuk aktivitas tersebut merupakan aktivitas terlarang, baik dari sisi agama maupun negara. Sumber dari segala aktivitas kejahatan dan pembunuhan adalah mabuk dan judi. Dengan mabuk, orang akan tidak sadar apa yang telah ia lakukan, dan dengan aktivitas perjudian, ini pula banyak perkelahian dan pertikaian yang terjadi. Sehingga permusuhan tidak dapat dihindari, bahkan lebih besar dampaknya dapat terjadi pertikaian antar kelompok, antar warga yang merugikan semua pihak. Yang ketiga, narkoba. Narkotika dalam Islam jelas haram karena memabukkan dan termasuk khamr sebagaimana telah dijelaskan dalam hadis tadi. Orang yang mengonsumsinya jelas berdosa dan dikenakan hukuman sebagaimana orang yang minum khamr. Adapun jenis-jenis narkoba diantaranya ganja, opit, kokain, vodka, AO, morfin, heroin, dan sebagainya. Tindakan pencegahan dari segala akhlak tercela di atas merupakan kewajiban bagi setiap orang tua khususnya dan kesadaran lingkungan untuk menjadikan remaja kita lebih baik. Hukum yang ada harusnya memberikan efek jerak bagi para pelaku agar tidak terulang kembali di masa yang akan datang. Pemanfaatan waktu yang baik dan positif oleh pemuda merupakan suatu wajib dilakukan karena dengan pemanfaatan waktu yang demikian, maka akan meminimalisir tindakan negatif yang dapat merugikan. Budaya saling mengingatkan antar teman dalam hal kebatilan dan kebenaran juga haruslah dibiasakan. Sebab dengan demikian manusia dapat selalu ingat akan bahaya dan akibat dari perbuatan buruk yang akan dilakukannya. Akhlak tercela hanya akan membuat seseorang sengsara dalam kehidupannya. Sebab akhlak tercela apapun bentuknya akan merugikan diri sendiri maupun orang lain. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembelajaran tentang akhlak pergaulan remaja. Semoga kalian semakin paham dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas semangat belajarnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.